Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa. Masih terkait konflik Palestina-Israel, bahwa fakta sejarah terus menuai di catatan sejarah panjang. Sejak konflik berlangsung dari puluhan tahun silam, penyerangan dan pembantaian terus dilakukan oleh Zionis dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain di wilayah Palestina. Beberapa desa yang pernah terlibat dalam konflik ini seperti Deir Yassin yang terjadi pada tahun 1948, sebagaimana yang sudah kami paparkan di video sebelum ini. Kemudian, peristiwa Kibbia pada tahun 1953. Seperti apa peristiwa desa Kibbia di tahun itu? Berikut kami ulas peristiwa desa Kibbia versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Desa Kibbia adalah sebuah desa Palestina yang terletak di tepi barat, kira-kira 30 km barat Laut Ramallah atau di utara kota besar Modein di Israel. Jumlah penduduk, menurut data Badan Pusat Statistik Palestina tahun 2017, populasi penduduk Kibbia saat ini sekitar 6.090 orang, sementara luas wilayahnya sekitar 5.131.000 meter persegi. Dulu, sebelum peristiwa 13 Oktober 1953, desa Kibbia seperti banyak desa di wilayah tersebut memiliki kehidupan komunitas yang relatif stabil. Penduduk desa biasanya terlibat dalam pertanian, seperti budidaya zaitun dan gandum. Selain itu, budidaya peternakan dan kegiatan ekonomi lainnya. Sebelum peristiwa, desa ini adalah bagian dari dinamika wilayah yang terus berubah selama periode awal konflik Arab-Israel. Namun, ketegangan politik dan konflik antara Israel dan negara-negara Arab dapat mempengaruhi kondisi kehidupan sehari-hari di desa ini. Terlebih, setelah peristiwa nahas pada Oktober 1953 di Kibbia, desa ini alami kerusakan parah. Banyak rumah dan struktur lainnya hancur. Pembantaian meninggalkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang signifikan pada penduduk desa. Sebagaimana yang dilansir di halaman Wikipedia, bahwa pembantaian Kibbia adalah salah satu serangan Israel yang dirancang untuk mendorong orang-orang Palestina melarikan diri yang terjadi di Kibbia, suatu desa dengan penduduk 2.000 orang di perbatasan Yordania. Penyelidikan lebih lanjut di tempat kejadian yang dilakukan oleh beberapa pengamat dengan jelas mengungkap bagaimana pembantaian terjadi. Pembantaian Kibbia yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 1953 meliputi penghancuran 40 rumah dan pembunuhan 96 orang sipil, sebagian besar di antara mereka wanita dan anak-anak. Unit 101 ini dipimpin oleh Ariel Sharon yang kelak menjadi Perdana Menteri Israel. Sekitar 600 tentaranya mengepung desa itu dan memutuskan hubungannya dengan seluruh desa Arab lainnya. Begitu memasukinya pada pukul 4 pagi, para tentara unit 101 ini mulai secara terencana memusnahkan rumah-rumah dan membunuh penduduk-penduduknya. Sharon yang kalem, yang langsung memimpin serangan tersebut, mengumumkan pernyataan berikut setelah pembantaian. Perintah telah dilaksanakan dengan sempurna. Kibbia akan menjadi contoh untuk semua orang. Dr. Yosef Haikal, Duta Besar Yordania untuk PBB pada saat itu, menerangkan pembantaian ini dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB yang berbunyi, orang-orang Israel memasuki desa dan secara terencana membunuh seluruh penghuni rumah dengan menggunakan senjata-senjata otomatis, granat, dan bom bakar, lalu mendinamit rumah yang ada penghuninya. 40 rumah, sekolah desa, dan sebuah waduk dihancurkan. 22 ternak dibunuh dan 6 toko dijarah. Jurnal Katolik terkenal The Sign yang diterbitkan di Amerika Serikat
juga melaporkan pembantaian massal yang dilakukan selama serangan ini. Editor of Gourmet menerangkan pemikirannya sebagai berikut. Teror menjadi sebuah senjata politik Nazi. Namun Nazi tidak pernah menggunakan teror dengan cara yang lebih berdarah dingin dan tanpa alasan seperti yang dilakukan Israel dalam pembantaian di Kibyat. Orang-orang yang kemudian datang ke tempat pembantaian ini menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Sebagian besar mayat mengalami luka tembak di belakang kepala dan banyak yang tanpa kepala. Bersama orang-orang yang tewas di bawah reruntuhan rumah, mereka banyak wanita-wanita dan anak-anak tak berdosa yang juga dibunuh secara brutal. Serangan di desa Kibyat ini dipandang sebagai tindakan kontroversial dan kejam, dan motif di balik pembantaian tersebut terus menjadi subjek perdebatan. Israel awalnya membantah keterlibatan mereka, tetapi kemudian mengakui bahwa pasukan mereka terlibat dalam serangan tersebut. Alasan di balik serangan tersebut melibatkan faktor militer, politik, dan keamanan, meskipun tindakan tersebut mendapat kecaman karena dampaknya pada warga sipil. Setelah kejadian Oktober 1953 tersebut, sebagian besar penduduk meninggalkan desa karena status desa yang tak mendukung. Akan tetapi, seiring waktu, sebagian penduduk diyakini kembali dan melakukan rekonstruksi. Desa ini terus ada dan berkembang sejak peristiwa pembantaian tersebut. Meskipun informasi terkini terkait perkembangan desa tersebut tidak selalu mudah ditemukan. Umumnya desa-desa di tepi barat terus mengalami perubahan demografis, ekonomi, dan sosial seiring berjalannya waktu dan dalam konteks konflik yang berlanjut. Demikian seputar peristiwa desa Kibyat versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar peristiwa desa Kibyat atau seputar konflik Israel-Palestina, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.